Ku naikkan syukurku buat segala anugerah karyamu bagi negeriku Indonesiaku, sejahtera, makmur dan rukunlah bangsaku. Sungguh masyhur negeriku, lukisan alam sang pencipta, subur tanahnya, kaya lautnya, ku kagum indah dan berlimpah hasil buminya. Ucapkan berkat, ku ucapkan berkat bagi negeriku, pemulihan dan keamanan bangsaku. Indonesiaku makmur, Indonesiaku damai, bersatu jayalah negeriku. Ucapkan berkat bagi negeri, pemulihan dan keamanan bangsaku. Indonesiaku makmur, Indonesiaku damai, Indonesiaku damai, bersatu jayalah negeriku. Amin. Sungguh masyhur negeriku, sungguh masyhur negeriku, lukisan alam sang pencipta, subur tanahnya, kaya lautnya, kaya lautnya, ku kagum indah dan berlimpah hasil buminya. Ucapkan berkat bagi negeri, pemulihan terjadi, pemulihan dan keamanan bangsaku. Indonesiaku makmur, Indonesiaku damai, bersatu jayalah negeriku. Ucapkan berkat, ucapkan berkat bagi negeri, pemulihan dan keamanan bangsaku. Indonesiaku makmur, Indonesiaku makmur, Indonesiaku damai, bersatu jayalah negeriku. Indonesiaku makmur, Indonesiaku damai, Indonesiaku damai, bersatu jayalah negeriku. Jayalah Mari kita satukan hati kita. Mari kita menyembah namanya. Kita bersyukur buat kebaikan-Nya.
bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri, menyatukan hati satu tujuan. Dengan panggilannya, taati firman-Nya, jadi terang bagi negeri ini. Bagi bangsa ini kami berdiri, menyatukan hati satu tujuan. Dengan panggilannya, taati firman-Nya, jadi terang bagi negeri ini. Bukan bangkit dan bersiap, karena saatnya telah tiba. Bukan bangkit dan berlari, penuhi panggilannya. Bukan bangkit, berlari cepat, sampai ke tujuan akhir. Hingga kemuliaan-Mu penuhi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri, menyatukan hati satu tujuan. Dengan panggilannya, taati firman-Nya, jadi terang bagi negeri ini. Bukan bangkit dan bersiap, Karena saatnya telah tiba. saatnya telah tiba. Bukan bangkit dan berlari, penuhi panggilannya. Bukan bangkit, berlari cepat, sampai ke tujuan akhir. Hingga kemuliaan-Mu penuhi bangsa ini. Biar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi bangsa ini. Amin. Bukan bangkit dan bersiap, Karena saatnya telah karena tiba. saatnya telah tiba. Bukan bangkit dan berlari, penuhi panggilannya. Bukan bangkit, berlari cepat, sampai ke tujuan akhir. Hingga kemuliaan-Mu penuhi bangsa ini. Bukan bangkit dan bersiap, karena saatnya telah tiba. Bukan bangkit dan berlari, penuhi panggilannya. Bukan bangkit, berlari cepat, sampai ke tujuan akhir. Hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu penuhi bangsa ini. penuhi bangsa ini. Penuhi bangsa ini. Penuhi bangsa ini. Oh, oh, oh.
wild and don't be afraid. Run into wide open spaces. Run into wide open spaces. Praises waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Praises waiting. Come on. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out the door, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Bring all of the scars. Come back to communion. Come back to the start. Run into wide open spaces. Praises waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Praises waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out the door, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Oh, freedom. Oh. Chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts will awake at the sound of Jesus' name. Chains will fall. Chains will fall. Prisons shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole. Hearts will awake at the sound of Jesus' name. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out the door, just as you are, into the fullness of His love. For the Spirit is here, let there be freedom. Let there be freedom. Lifted, praises waiting for you. There's like the weight has been lifted. Praises waiting. Come on. There's like the weight has been lifted. Praises waiting for you. There's like the weight has been lifted. Praises waiting. Come on. There's like the weight has been lifted. Praises waiting for you. There's like the weight has been lifted. Praises waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat terkasih New Wine International Church. Aduh, kangen sekali ya. Udah lama gak ketemu Anda, gak tatap muka, gak bisa ibadah bareng-bareng di dalam gedung gereja. Tapi gak apa-apa lah, lebih banyak hal yang patut disyukuri daripada dikeluhkan hari-hari ini. Anda sehat? Saya juga sehat. Anda masih bisa jadi berkat buat orang lain? Puji Tuhan. Setiap hari Minggu jam 10 pagi, bergabunglah dengan kami untuk beribadah bersama lewat tautan berikut ini, yaitu youtube.com/NWI Church. Ini adalah bagian dari pengumuman yang pertama. Yang kedua, ingin mengingatkan kembali untuk Anda boleh mengikuti media sosialnya gereja New Wine International Church. Ada dua, di Instagram @NWI Church dan juga Facebook New Wine International Church. Kemudian jika Anda belum menjadi bagian daripada jemaat sebuah gereja, Anda belum bertumbuh di sebuah komunitas, maka kami dari gereja New Wine International dengan senang hati membuka hati kami, pintu rumah kami untuk Anda masuk dan bergabung dengan kami. Caranya adalah silahkan untuk mengisi formulir elektronik yang ada di layar saat ini. Cukup dipindai saja dan ikuti semua petunjuk di sana. Dan kami ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar New Wine International Church. Pengumuman berikutnya, kami juga ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa besok, inilah dia, tanggal 17 Agustus 2020, tepat 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengadakan suatu gerakan dari rumah saja, ya. Ini adalah Praise and Worship Night spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tentunya. Dan tentunya yang akan menggawangi acara ini adalah gembala kita terkasih, yaitu Bapak Robert dan Ibu Lea Sutanto. Silakan bergabung dengan kami Bapak Ibu sekalian di youtube.com/NWI Church jam 8 malam besok tanggal 17 Agustus. Silakan juga ajak teman-teman untuk bergabung, karena lagu-lagu yang akan dinyanyikan bukan hanya bicara tentang kemerdekaan kita di dalam Tuhan, tetapi juga mengingatkan kita betapa pentingnya arti perjuangan para pahlawan kita, dan sekarang kita melanjutkan kemerdekaan itu. Kemudian saya ingin mengingatkan bahwa program interaksi tanya jawab yang kami beri judul Lebih Dalam Lagi secara konsisten juga terus dilakukan dan disiarkan secara langsung setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat, tentunya di Instagram gereja @NWI Church. Program ini, program yang diberikan nama Lebih Dalam Lagi, adalah sebuah ruang untuk Bapak Ibu boleh tanya jawab dengan para hamba Tuhan seputar tema khotbah yang dibawakan di setiap hari minggunya. Jangan lewatkan hari Selasa besok. Kemudian, program berikutnya adalah di setiap hari Jumat malam jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto selalu mengadakan live worship at home dengan lagu-lagu karya terbaik dari Robert Lea Sutanto yang menjadi berkat untuk kita selama ini. Mohon doakan program ini dan juga pantau terus untuk menjadi kesegaran rohani jiwa Anda saat ini. Kemudian kami juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa persembahan, persepuluhan, donasi untuk gereja, untuk pembangunan rumah Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kontribusi jemaat untuk membangun kerajaan Tuhan di bumi, silahkan Bapak Ibu untuk kirimkan lewat akun rekening BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Dan jangan lupa juga ada program yang disebut Rp5.000ku. Anda masih ingat ya tentunya, di mana Anda bisa menyisihkan Rp5.000 per hari dan kemudian nanti akan ditampung di gereja dan disalurkan kepada jemaat kita yang begitu terdampak dengan COVID-19. Untuk program Rp5.000ku ini, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang berbeda, yaitu nomor rekening 0700 177 696 atas nama GBI New Wine International. Dan jangan lupa untuk mencantumkan kode unik di belakangnya, yaitu 019. Dan sekaligus kami juga mengingatkan bahwa untuk memberi atau mendonasi juga bisa menggunakan dompet digital semacam OVO, Dana, GoPay atau dompet digital lainnya dengan cara sebagai berikut. Tinggal pindai saja yang ada di layar sekarang. Kami ingin memberikan sebuah informasi bahwa batch ke-9 atau termin yang ke-9 dari segala bantuan yang telah dikumpulkan dan dikelola oleh gereja
telah disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi secara langsung, yang sudah mengirimkan uangnya, kemudian dibelanjakan oleh gereja dalam bentuk sembako, telur, makanan jadi, vitamin, cuci tangan atau hand sanitizers, masker kain, dan juga sabun. Nah, ada di gambar sekarang kan, bisa dicek. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang menyumbang penutup wajah atau face shield. Apapun yang baik yang bisa dipakai, diserahkan pada orang-orang untuk meringankan beban mereka atau untuk mencegah mereka terkena COVID-19, kami tampung dan kami salurkan kepada mereka. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu untuk keterlibatan Anda sejauh ini. Kami mengingatkan bahwa kantor sekretariat gereja untuk sementara ini masih diliburkan. Namun jika Anda membutuhkan pelayanan secara langsung, silakan kontak via WhatsApp atau WA. Nomornya di 0812-865-00101. Atau pilihan lainnya, Anda juga bisa kirim lewat DM atau direct message di Instagram @NWIChurch. Demikian pengumuman untuk hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Saya berdoa Roh Kudus akan memimpin Anda di dalam hikmat dan pengertian untuk mengerti tentang kebenaran firman-Nya yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat mengikuti ibadah, dan di akhir ibadah nanti jangan lupa untuk bagikan tautan berikut ini kepada lebih banyak orang. Immanuel. Indahnya hadirat-Mu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu,
Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. dengan segenap hati kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Belas kasihan-Mu Bapa, hati kami, penuhi hati kami. kuasa-Mu Tuhan, Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. biar belas kasihan-Mu Bapa, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh api Kudus, kemuliaan-Mu, api kemuliaan-Mu membakar hati yang untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. sampai seluruh negeri ini dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini
Bapak, terima kasih atas hari ini. Kami ingin dengar firman-Mu. Kau pakai ini Tuhan untuk membantu mengubahkan kami, sehingga mampu berakar di kehidupan kami, sehingga menjadi buah yang manis bagi kami dan bagi begitu banyak orang lain, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ingin dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat pagi saudara. Senang bisa melihat saudara lagi, walaupun secara via online. Hari ini saya ucapkan selamat bulan Agustus, karena ini giliran saya. Dan kita bulan ini merayakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Saya percaya bahwa kemerdekaan ada sesuatu yang luar biasa, karena ini dibangun atas dasar darah begitu banyak orang. Dan begitu pun juga kita yang telah dimerdekakan oleh dosa, karena Yesus Kristus mati dan berkorban bagi kita. So, bulan ini memang bakal banyak bicara soal discipleship atau pemuritan. Tapi khusus minggu ini saya akan membahas tentang pemuritan juga. Tetapi yang saya akan lebih membahas tentang satu topik yang sebenarnya akhir-akhir ini jarang dibahas. Tapi kalaupun dibahas, terlalu banyak hal-hal yang terkesan agak tidak biasa kita dengar. Jadi judul khotbah saya akan bicara tentang akhir zaman, redefine. Akhir zaman, redefine. Di Wahyu 21 ayat 3-5 dikatakan, lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saya rasa statement ini adalah sebuah impian bagi begitu banyak anak Tuhan. Begitu banyak di antara kita sangat merindukan tentang bagaimana nanti kita akan sampai di surga, kita akan bertemu muka dengan Tuhan, dan di situ kita akan air mata bakal nggak ada lagi, semua akan bersukacita dan tidak akan ada lagi kekacauan. Dan saya rasa ini jadi satu berita pengharapan yang sangat luar biasa, karena ada begitu banyak orang yang di bumi di keadaan sekarang menderita, sehingga mereka begitu banyak berharap pada dunia yang akan datang. Anyway, tapi sambil kita berharap dunia yang akan datang ini, saya juga nggak bisa tutup mata bahwa saya mendengar begitu banyak kabar, especially yang bicara tentang akhir zaman. Apalagi semenjak kita berada di pandemi ini, kita menjadi begitu banyak mendengar berita yang simpang siur, dan bahkan nggak semua benar. Walaupun yang benar ada, tapi nggak semua benar. Bahkan ada orang bermimpi, bahkan ada orang-orang yang mungkin saudara sering dengar broadcast yang dikirimkan ke WhatsApp-mu, di dalam chat room-mu, di grup-mu, tentang mungkin ada tanda seru yang bagaimana pohon diperhatikan, atau sebagaimana yang berbicara tentang begitu banyak berita akhir zaman yang bikin kita deg-degan, bikin kita menakutkan, dan bikin kita simpang siur. Apalagi begitu banyak orang bilang bahwa COVID-19 adalah sebuah pemenuhan nubuatan. Pemenuhan yang sebuah nubuatan yang nanti bentar lagi Tuhan akan datang. Tentu saya juga percaya Tuhan akan datang, tetapi hari ini saya tetap ingin menelisik, saya ingin mengajak kita untuk berpikir ulang soal apa yang kita dengar. Karena saudara, sambil kita dengar berita-berita itu, saya juga sering dengar begitu banyak berita yang bilang bahwa ada satu presiden dari negara Amerika yang katanya untuk demi kesehatan, mereka semua orang harus ditanam chip. Yang kita sering dengar kata chip-chipan itu. Sampai akhirnya, padahal begitu saya cek beritanya, itu berita udah dari zaman 2012. Dari bertahun-tahun yang lalu. Bahkan sampai sekarang presidennya sudah lengser. Dia sudah memimpin 2 kali, dan sekarang dia udah nggak jadi presiden lagi. Beritanya masih kesebar. Beritanya bilangnya bahwa dia antikristus lah, dia yang akan membuka jalan dan sebagainya. Dan berita-berita menakutkan lainnya. Udah turun masih juga disebar, dan berikut juga tanda serunya. Biasanya ini yang saya tahu, rata-rata orang Kristen, especially di Indonesia, akan seru sekali kalau bicara tentang pengangkatan antikristus dan tentang pemasangan tanda 666 atau pemasangan chip. Tentu hari ini saya nggak tertarik untuk bahas detail, tapi saya ingin minta waktu saudara sekitar beberapa puluh menit ke depan untuk sambil kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya mau menyentuh beberapa hal tentang yang mungkin bisa jadi sudut pandang berbeda bagi saudara. Kenapa? Karena sambil kita sering dengar banyak berita, nggak semua berita itu benar. So, saya akan mulai dari Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini kitab Yoel berbicara tentang hari Tuhan yang bagaimana katanya ada hari-hari terakhir di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan mencurahkan rohnya sehingga orang-orang akan, laki-laki akan bernubuat, yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Nah, jadi kalau kita boleh jujur melihat, salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan atau hari Tuhan akan segera datang adalah munculnya, dicurahkannya roh ini. Nah, saudara, begitu banyak orang memakai ayat ini untuk bilang, Tuhan dia mau datang, roh Tuhan sebentar lagi akan dicurahkan. Tapi di Kisah Para Rasul 2 ayat 17 mengatakan, orang-orang yang tidak mabuk seperti kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tapi itulah difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Begitu banyak orang berpikir bahwa kita berada di akhir zaman. Tentu itu tidak salah, saudara, kita memang berada di akhir zaman. Tetapi kalau kita jujur lihat ayat ini, Kisah Para Rasul sebenarnya mengatakan bahwa Yoel 2:28 itu digenapi bukan dari sekarang, tapi sudah dari ribuan tahun lalu, pada waktu Pentakosta, pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Jadi saudara, saat saya bicara akhir zaman nggak cuma dimulai dari sekarang, tetapi akhir zaman dimulai dari 2000 tahun yang lalu pada waktu Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Dan di momen itulah dimulai satu zaman, satu awal dari sebuah zaman yang baru, yaitu zaman akhir. Jadi tentu saudara dan saya mempunyai sudut pandang berbeda. Apakah benar ini yang benar yang mana? Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau misalnya kita jujur stick sama Alkitab, maka harusnya akhir zaman sudah dimulai dari 2000 tahun yang lalu. Maka harusnya, kalau boleh jujur, harusnya banyak hal sudah terjadi dari ribuan tahun yang lalu. Ada banyak hal di dunia ini sudah terjadi. Ada banyak, bahkan jangan kaget kalau sebenarnya kalau lihat dari Alkitab, ada banyak nubuatan-nubuatan yang sudah terjadi. Berapa sering di antara kita yang masih memimpikan bahwa nubuatan ini belum terjadi. Banyak nubuatan yang Alkitab belum terjadi. Kitab Wahyu akan terjadi segera. Tuh, kalau misalnya lihat dari ayat ini, bisa dikatakan bahwa sangat mungkin sudah banyak yang terjadi. Karena kita sering berpikir bahwa akhir zaman ini adalah sekarang-sekarang ini. Maka kita ngerasa baru akan dipenuhi sekarang. Tapi hey, saya mau kasih tahu, Roh Kudus sudah datang dari 2000 tahun yang lalu. Jika rentangnya akhir zaman itu 2000 tahun yang lalu, bisa aja udah banyak yang kejadian. Nah, tolong bear with me saudara. Kenapa saya bahas hal ini? Karena gini, banyak orang berpikir bahwa apa yang kita dengar seringkali, banyak orang dengar bahwa ada yang bilang bahwa Yesus bentar lagi datang, bakal ada pengangkatan, ada 7 tahun masa kesulitan, 3,5 tahun masa ringan, 3,5 tahun masa berat, dan sebagainya. Tentu saya tidak bisa memastikan itu benar atau itu salah, karena saya yakin orang-orang yang memperhatikan ya, orang-orang yang menafsirkan itu juga pasti berusaha ngulik dari Alkitab, saudara. Tapi ini yang saya mau kasih tahu, kalau pada waktu saya mempelajari kitab Wahyu itu mempunyai beberapa cara penafsiran, saudara. Nah, salah satu penafsirannya adalah saat kitab ini adalah kitab yang belum dipenuhi. Dan ini yang seringkali banyak orang karismatik dan Protestan yang seringkali dekat sama kita, yang kita katanya bilang Tuhan udah mau datang, pengangkatan akan terjadi, akan penyiksaan terjadi. Itu dinamakan sudut pandang futurist atau futurist. Akan terjadi. Jadi pandangan ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang akan terjadi. Nah, tapi masalahnya saudara, saya juga harus share dan saya rasa banyak ahli Alkitab setuju dengan saya bahwa pandangan untuk melihat kitab Wahyu bukan cuma satu. Masih ada pandangan lain. Ada pandangan kedua namanya pandangan preterist. Preterist adalah pandangan bahwa semua di kitab ini sudah terjadi di abad pertama. Ada juga pandangan idealis. Idealis mengatakan bahwa pandangan kitab Wahyu itu bukanlah kitab yang terjadi secara real, tapi merupakan sebuah analogi dari pertempuran yang baik dan yang jahat. Dan juga yang keempat, ada namanya historis, bahwa ini nyata, yang semua terjadi di kitab Wahyu itu nyata, dan merupakan sejarah. Tentu saudara, saya nggak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang mengetahui bahwa ternyata ada 4 cara kita melihat kitab Wahyu. Dan masing-masing dari ahli itu nggak ada yang sepenuhnya setuju yang mana yang harus dilihat.
Kenapa saya bahas hal ini? Karena saya pengen membantu pikiran kita bahwa siapa tahu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar tidak sepenuhnya merupakan satu-satunya kebenaran. Dan saya yakin pada waktu kita mempelajari sisi yang lain, kita akan bisa melihat tentang Kristus dan tentang kedatangan Kristus dari sudut pandang yang lebih baik. Satu yang kita perlu ngerti bahwa narasi akhir zaman yang kita sering dengar itu menjadi terkenal karena sebuah novel. Yaitu novel yang bernama Left Behind. Yang dimulai dari tahun 1995 dan itu terkenal sekali dan menginfluence begitu banyak orang dan termasuk kita yang kena. Jadi saya mau kasih tahu saudara bahwa rata-rata pandanganmu tentang akhir zaman dipengaruhi dari sebuah novel, dari tafsiran sebuah novel. Dan karena itu makanya terkenal banget, padahal masih ada tafsiran yang lain. Nah, bahkan kalau boleh jujur saudara, aliran kekristenan yang lain mempunyai eskatologi yang berbeda. Eskatologi adalah tafsiran tentang kedatangan Yesus, tentang hari-hari akhir. Eskatologi, escape. Jadi memang kita sering berpikir bahwa mungkin kita merasa apa yang kita pegang ini paling benar. Tetapi faktanya, apa yang kita pegang ternyata belum tentu satu-satunya kebenaran. Karena ada penafsiran yang lain dari aliran berbeda. Karena bahkan saudara, saya mau cuma bakal share dari 3 hal saudara. Dari yang kita sering bahas itu tentang pengangkatan, kedua tentang antikristus, dan ketiga tentang tanda binatang. Saudara, saya mempelajari bahwa istilah rapture atau pengangkatan itu aja maknanya bisa beda untuk banyak aliran. Yaitu bagi banyak orang karismatik, mereka menangkap bahwa pengangkatan berarti pada waktu momennya muncul, tiba-tiba kita hilang, ada yang ditinggal. Dan beberapa sudah ketemu Tuhan, beberapa ditinggal untuk disiksa selama 7 tahun. Tetapi beberapa gereja yang mainstream atau beberapa gereja Protestan justru nggak percaya hal itu. Beberapa mengatakan bahwa pengangkatan itu justru semua yang percaya diangkat. Itu adalah hari terakhir di mana mereka akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Jadi itu semua sudah akhir. Jadi bedanya satu di tengah, satu di akhir. Dan kita harus ngerti bahwa kitab Wahyu adalah kitab simbolis, saudara. Sehingga bisa ada begitu banyak spekulasi dan tafsiran. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang bilang gini, makin detail penafsirannya, biasanya dia makin salah. Tentu saya harus membahas hal ini. Kenapa? Karena saya tidak ingin saudara melihat kitab ini jadi sebuah kitab yang menakutkan. Saya tidak ingin firman Tuhan adalah sebuah kabar baik dan artinya harusnya apa yang kita lihat ini tidak menakutkan kita, tapi justru memberi pengharapan bagi kita. Di Wahyu 13:17-18 ini bicara tentang tanda-tanda, saudara. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka memakai tanda itu. Yakni 6 binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ini dinamakan Mark of the Beast. Tanda binatang itu. Banyak orang bilang itu chip yang taruh di dahi. Dan akhirnya bakal gini-gini. Tentu saya nggak bilang itu benar atau salah, saudara. Karena kita juga belum sampai sana. Kita belum sampai di ujungnya. Kita nggak tahu itu chip seperti apa. Tentu saya tidak mempermasalahkan dengan saudara berhati-hati atau enggak. Tetapi berhati-hati bukan berarti hidup dalam ketakutan. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan hiduplah dengan convictionmu. Bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan. Nah, dan tentu kita sering dengar penafsiran itu. Tapi ada satu penafsiran yang lain bahwa di abad ke-1 ada satu pasar yang namanya pasar Agora. Pasar ini di Yunani ada satu tanah yang bernama Agora. Itu adalah sebidang tanah di tengah kota atau alun-alun. Di situ adalah tempat orang menjual hasil usahanya. Dan juga tempat tentunya membeli. Nah, zaman dulu kan belum ada Carrefour, belum ada Superindo, belum ada Alfamart, belum ada Indomart. Jadi mereka jualannya di situ. Hanya ada pasar tradisional, saudara. Nah, di zaman Kaisar Nero, pintu masuk Agora diletakkan sebuah patung Nero yang sangat besar. Kaisar waktu itu merasa dirinya adalah keturunan dewa dan mereka menghendaki patung Nero disembah dengan memberi uang atau binatang korban bakaran. Dan saudara, kalau saudara tahu sejarah, bisa dikatakan bahwa Nero mungkin adalah salah satu kaisar Roma yang terjahat. Dia orang yang jahat, dia bunuh ibu kandungnya sendiri, ditendang istrinya yang sedang hamil sampai mati, dia bakar kota Roma sampai habis, dan kemudian menuduh orang Kristen melakukannya. Kejahatan dan kekejian ini menyebabkan dia mendapat julukan sebagai ular tua, binatang jahat, binatang liar, atau sekedar binatang. Mereka memberi kode bagi manusia dengan bilangan 666 yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di umur 31.
Keharusan menyembah patung Nero itu menjadi masalah bagi orang Kristen pada waktu itu. Karena menyembah patung ada larangan bagi mereka. Tapi masalah mereka nggak bisa menjual dan nggak bisa membeli dan nggak bisa kasih makan keluarganya. Makanya orang yang menyembah patung itu di gerbangnya bakal dikasih tanda dengan mengoleskan abu dari korban bakaran di tangan atau dahinya. Sehingga orang itu diperbolehkan membeli kebutuhan dan menjual dagangannya. Jadi saudara, sambil saudara dengar tafsiran tentang chip itu yang saudara sering dengar, ada sudut pandang lain yang mengatakan bahwa itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Yohanes jelas nggak bicara mengenai teknologi canggih harus nunggu 2000 tahun lalu, setelah 2000 tahun kemudian setelah dia nulis kitab Wahyu. Karena pada awalnya saudara, kita harus ngerti bahwa kitab Wahyu itu, bahkan saya ngobrol sama banyak orang, yang orang-orang yang mungkin lebih senior dari saya, dan mereka bilang kitab Wahyu pesannya cuma 3 sebenarnya, bahwa iblis itu nyata, perang itu ada, tapi kita juga mengerti bahwa Tuhan pasti menang. Kemenangan sudah di tangan kita. Bahwa Kristus sudah menang, dan Dia akan selalu menang, dan Dia akan jemput kita. Jadi bagaimana di ayat itu terjadi, detailnya terjadi, kita nggak bisa sepenuhnya tahu. Makanya kita perlu punya dasar yang lebih tepat. Dan dasar yang tepat itu bukanlah pada waktu kita menaruh pengharapan kita pada penafsiran-penafsiran belaka yang mungkin juga belum tentu benar. Atau bukan satu-satunya yang benar. Tapi dasar kita adalah bagaimana kita setiap hari mengasihi Tuhan. Dasar kita adalah bagaimana setiap hari kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan. Dasar kita adalah bagaimana setiap hari hidup kita berkenan sama Tuhan. Itu lebih penting dibanding apapun. Pertanyaannya, kenapa kita gentar dengan akhir zaman? Apakah karena takut atau memang kangen Tuhan? Itu yang kita perlu pertanyakan. Karena ada begitu banyak orang yang saya sering nanya, dia bilang gini, bahkan saya pernah bercandain teman saya, dia bilang, ntar Tuhan datang lah. Dan dia dengan jelas ngomong, aduh jangan datang dulu. Berarti dia ketakutan. Ada juga yang bilang, kenapa kita pengen banget tahu kapan Yesus datang? Apakah memang karena kita sebegitu merindukannya? Atau karena supaya kita bisa prediksi? Supaya kita bisa tahu kapan kita harus tobat dan hidup suka-suka kita. Pertanyaannya sendiri nggak jadi masalah. Tapi yang kita tanyakan, kenapa kita menanyakan hal itu? Kenapa kita pengen banget tahu si Antikristus itu siapa? Padahal kita nggak pernah menyadari bahwa dengan segala hormat, Antikristus itu ada di mana-mana. Nah, ini yang saya mau share. Apakah definisi dari Antikristus itu sendiri? 1 Yohanes 4 ayat 3 mengatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Pada waktu kitab ini ditulis, si Antikristus itu sudah ada. Siapakah pendusta itu? Di 1 Yohanes 2:22, bukankah ia menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Yaitu dia menyangka baik Bapa maupun Anak. Yohanes dengan jelas ngomong ciri-ciri Antikristus itu apa? Yaitu dia menyangka bahwa Yesus Kristus itu adalah Kristus, bahwa dia adalah penyelamat, bahwa dia adalah yang diurapi. Dan Antikristus itu adalah dia yang menyangka bahwa Bapa maupun Anak. Dia nggak mempercayai hal itu. Kita pikir Antikristus itu ada hubungan dengan chip, ada hubungannya dengan perekonomian. Ya tentu saya nggak bilang itu sepenuhnya salah saudara. Saya bisa ngerti kenapa banyak orang merasakannya. Tokoh dunia lah. Saudara tahu nggak, dari saya kecil sampai sekarang ada begitu banyak tokoh dunia yang dibilang sama orang-orang, oh itu Antikristus, oh itu tuh, si itu tuh, si itu tuh, si itu tuh. Dan terbukti mereka ternyata bukan. Karena sampai sekarang mereka happy-happy aja. Bahkan beberapa sudah meninggal. Saya nggak bayangin kalau misalnya mereka orang-orang Kristen nuduh mereka Antikristus. Bisa-bisa kita dimasukkan penjara karena pencemaran nama baik, saudara. Jadi, dan di sini Alkitab jelas ngomong standar dari Antikristus. Antikristus tidak dilihat dari apa yang mereka pakai, tapi dari siapa yang mereka percaya. Jadi nggak ada hubungannya dengan apa yang mereka pakai, bahkan mungkin tato mereka. Tapi yang paling penting adalah siapa yang mereka percaya. Antikristus, dia berlawanan dengan Kristus. Dia mengambil arah yang berbeda. Dia mengambil kepercayaan berbeda dan dia tidak mempercayai Kristus. Dia kontra dengan Kristus, pengganti Kristus. Artinya apa? Kalau boleh jujur, Antikristus sudah ada di mana-mana. Cuma mungkin kita ngelihatnya cuma chipnya, kita cuma ngeliat cuma yang menakut-nakutin ya, New World Order dan sebagainya. Saya nggak bilang, sekali lagi, saya tidak bilang bahwa itu benar atau itu salah, karena tidak ada buktinya. Tapi saya hanya mau memberitahu saudara yang pasti-pasti aja.
Saya harap saya masuk di akal. Yang pasti-pasti aja bahwa Alkitab bilang bahwa antikristus itu yang menyangkal Bapa dan menyangkal Anak. Jadi setiap kali saudara ngeliat antikristus, orang-orang yang saudara kira menjadi antikristus, jangan lihat modelnya seperti apa, tapi lihat siapa yang mereka percaya. Itu yang paling penting. Antikristus selalu bicara, nggak selalu bicara soal chip atau sistem apapun, tapi selalu bicara tentang bagaimana seseorang bisa makin jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu saudara, bagi saudara yang takut, ya, bagi saudara yang takut, takut nggak diangkat, takut dan sebagainya, saya mau kasih tahu, keselamatan dan kemurtatan ada perjalanan kedua arah yang sangat berbeda. Jika saudara semakin dekat dengan Kristus, tidak mungkin saudara murtad. Tapi semakin saudara jauh dari Kristus, saudara bisa on the way ke situ. Keselamatan, walaupun dia adalah keputusan, dia juga adalah sebuah perjalanan. Bagaimana kita semakin lama disempurnakan, semakin seperti Kristus. Tapi kemurtatan adalah kita berbalik arah dan menuju ke arah yang berbeda. Untuk orang, saudara saya mau kasih tahu, murtad pun juga perjalanan kali. Dia nggak langsung tiba-tiba kayak aduh saya luka, saya langsung pergi aja gitu deh. Saya pergi dari Kristus, saya nggak mau percaya lagi. No. Kemurtatan adalah sebuah perjalanan untuk mereka sampai menyangkali Kristus. Itu ada perjalanannya. Dia enggak dari tiba-tiba. Dia ada perjalanannya. Jadi rasa-rasanya hampir nggak mungkin. Oh makanya saya mau kasih tahu, kalau saudara sebegitu mengasihi Tuhan, dan saudara sebegitu ingin dekat dengan Tuhan, hampir nggak mungkin saudara murtad. Karena saudara ada di arah yang sangat berbeda. Kecuali kalau saudara yang lama-lama mulai menjauh. Nah itu lain perkara. Kenapa saya mau share semua ini saudara? Bukan karena saya ingin membenturkan dua interpretasi itu bikin saudara bingung. Tapi untuk menyerukan pada kita, untuk tidak menjadikan akhir zaman sebagai sumber teror dan ketakutan. Jangan ini jadi sumber teror dan ketakutan. Harusnya kedatangan Tuhan adalah sebuah momen yang paling kita tunggu. Harusnya kita nggak takut dengan ini, jangan-jangan ada ini nih, jangan-jangan ada itu tuh. Karena sampai detik ini saya tahu ada begitu banyak broadcast yang masuk yang inilah itulah, yang padahal sudah terjadi beberapa tahun yang lalu tapi diulang lagi. Dari orang-orang nggak bertanggung jawab yang katanya ngakunya Kristen tetapi nggak tahu itu yang dia kirim dengan tidak bertanggung jawab. Katanya bakal ada kejadian-kejadian yang terjadi tahun 2020, ternyata itu sudah diomongin dari tahun 2012. Udah dari bertahun-tahun yang lalu, tapi tanggalnya dan tahunnya diganti. Come on. Semua orang udah takut, semua orang dalam keadaan kekhawatiran. Semua orang nggak dalam keadaan terbaik. Bukankah harusnya saat ini kita harus berharap pada Tuhan, bukan makin ketakutan gara-gara berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kitab Wahyu ada sebuah kitab penghiburan. Bahwa susah apapun jalan kita, Sang Gembala Agung pasti menang. Nah, sekarang daripada kita berbuat seperti itu, lebih baik kita memikirkan hal-hal apa yang paling penting yang kita bisa lakukan. Yang nomor satu jelas, perintah yang terutama, love God, love people. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya rasa itu harus dilakukan. Mungkin kau perlu lebih banyak mengasihi orang-orang di dekatmu. Kau perlu lebih banyak membuka hatimu untuk orang-orang berbeda. Mungkin kau perlu lebih punya belas kasihan. Mungkin kau perlu lebih banyak mengasihi Tuhan. Mungkin kau perlu lebih banyak merenung tentang firman Tuhan. Karena justru di momen-momen ini adalah momen-momen di mana kita bisa belajar banyak tentang firman Tuhan. Bagaimana justru masa-masa online ini kita dipaksa untuk memikirkan ulang tentang esensi ibadah kita. Nggak bisa ketemu mau gimana? Mau nyari hadirat Tuhan di mana? Saya sempat bahas tentang bagaimana hadirat Tuhan selalu bicara tentang Dia tinggal dalam kita. Jadi kita ini pembawa hadirat, bukan gedungnya. Saya sempat bahas yang kemarin. Kedua, sersan. Serius, tapi santai. Jangan sampai kita lengah dalam kehidupan kita dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tapi jangan juga sampai terlalu dipikirin, sampai nggak bisa apa-apa, sampai takut nggak mau keluar, sampai gemeteran bahwa aduh Tuhan udah mau datang, aduh ini gini. Sehingga yang terjadi adalah bukan damai sejahtera, tapi ketakutan yang muncul. Saya juga yakin bahwa Tuhan nggak mau hal-hal seperti itu. Tuhan juga nggak mau hal-hal seperti itu. Dia nggak mau saudara takut sama Dia. Dia justru mau saudara mendekat dengan Dia, maju ke tahta kasih karunia, di mana kita bisa mendapatkan kasih karunia di momen yang tepat,
Dan ketiga, do what you have to do. Kalau saudara harus cari pekerjaan saat ini, carilah pekerjaan. Kalau saudara masih harus bersyukur karena masih punya pekerjaan, bersyukurlah. Kalau saudara memang saat ini masih komplit hidupnya, saat ini saudara nggak mengalami kekurangan apa-apa dari pandemi ini, bersyukurlah. Kita perlu bersyukur. Dan jangan takut undur dari Tuhan. Justru kasihilah Dia. Don't be afraid of God, but love Him. Justru kita jangan sampai kita jadi dikit-dikit ketakutan dan kita mendekat sama Dia simply karena ketakutan, bukan karena kita pengen kenal Dia lebih. Kita nggak perlu ke arah situ. Kita nggak perlu ditakuti untuk bisa mendekat sama Dia. Yang justru disinilah saudara, saatnya saudara lebih konsisten lagi untuk mungkin baca firman Tuhan, untuk bisa merenungkan firman-Nya. Momen ini kita belajar tentang pemuritan. Pemuritan itu apa sih? Pemuritan simply artinya adalah membangun seseorang untuk bisa berpikir seperti Yesus, hidup seperti Yesus, punya hati seperti Yesus, dan hidupnya seperti Kristus hidup. Saya harap beberapa topik tentang pemuritan yang akan kami bahas ini akan bisa menyegarkan saudara untuk bisa live day by day tentang bagaimana kita hidup di momen-momen new normal ini. Jangan takut saudara. Saya katakan jangan takut. Justru lakukan yang harus dilakukan. Jangan sampai ketakutan membuatmu lumpuh. Lebih dekat lagi sama Dia. Belajar lebih dalam. Jadilah murid Kristus saat ini. Karena Tuhan yang Tuhan cari adalah murid. Tuhan nggak cari simpatisan. Tuhan nggak cari hanya sekedar fans. Tapi Dia mencari orang-orang yang mau ngikut jalan hidupnya Dia. Saya akan tutup dengan satu statement bahwa to receive Jesus costs nothing. To follow Jesus costs something. But to serve Jesus costs everything. Saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara nggak perlu bayar apa-apa. Tapi pada waktu saudara mulai ngikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Memang itu biasa. Tapi pada waktu saudara melayani Dia, itu akan membutuhkan semua hidup saudara. Semua yang saudara punya. Tapi pada waktu kita melayani Dia, saya mau kasih tahu, that's the best life you can get. Karena kita diciptakan untuk nggak bisa jauh dari Dia. Saya harap ini menguatkan bagi saudara. Di momen-momen ini kita jangan hidup dalam ketakutan. Di momen-momen ini justru kita harus hidup dalam kebebasan, dalam kemerdekaan. Kemerdekaan kenapa? Karena saudara sudah beres dengan Tuhan. Darah salib telah membuat kita aman untuk masuk ke hadirat Tuhan. The cross is always more powerful than chips. Salib selalu lebih kuat daripada chip itu. Saya harap ini menguatkan saudara. Dan jangan lupa saudara, besok akan ada Praise and Worship Night dengan tema Kemerdekaan RI yang ke-75. Jam 8 malam live di channel ini, di youtube.com/NWI Church. Kita nyembah sama-sama, we come to worship sama-sama. Sambil kita mensyukuri kebebasan yang telah negara ini miliki, dan juga kebebasan yang telah kita miliki karena Sang Gembala Agung sudah mati bagi kita. Dan saya mau ucapkan see you next week di New International Church Online Service di channel ini di setiap hari Minggu jam 10 pagi. Saya mau berdoa bagi saudara supaya damai sejahtera turun di hidup saudara, supaya saudara bisa menjalani hidupmu. Karena sampai kapanpun di bumi ini, hidupmu juga tetap sebuah pemberian. Hanya karena hidupnya sudah tidak sempurna, bukan berarti ini bukan pemberian. Your life is still God's gift. Memang lagi nggak keadaan mudah, tapi kita masih bisa melihat bahwa kita masih diberi kasih karunia oleh Tuhan. Kita masih bisa buka internet. Kita masih bisa berinteraksi sama beberapa orang. Kita beberapa masih bisa kerja, masih otaknya masih jalan. Saya rasa itu hal-hal yang patut untuk kita syukuri. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Tuhan, biarlah damai sejahtera dan bukan ketakutan hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan bukan sekedar cuma untuk bikin orang bingung, tetapi untuk bisa memberitahu bahwa ada sudut pandang yang berbeda
Dan itu tidak seharusnya kita melihat kitab-kitab di firman-Mu sebagai sebuah kitab yang harus ditakuti, sebuah kitab yang harus disyukuri, karena kami tahu ujungnya Kau akan menang. You will win. You are strong. Kau jauh lebih kuat daripada penguasa dunia ini. Kau jauh lebih kuat daripada apapun. Dan kami tahu kami di pihak yang menang, apapun terjadi. Terima kasih, Kau begitu baik pada kami. Tuhan, biarlah damai sejahtera ada beserta anak-anak-Mu. Sebuah pengampunan, sebuah hati yang tenang. Karena kami tahu nggak semua di antara kami adalah damai sejahtera yang terbaik. Dan biarlah damai sejahtera yang berasal dari-Mu. Karena Kau telah mati bagi kami, membungkus kami. Dan biarlah kalau ada orang yang butuh mujizat, bagi ada yang butuh kesembuhan, Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa kesembuhan berasal daripada-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa damai sejahtera berasal daripada-Mu. Damai sejahtera-Mu tidak bisa diganggu oleh apa yang di luar, tapi apa? Berasal dari apa yang di dalam. Biarlah kami menyadari bahwa damai sejahtera itu ada, karena Engkau ada dalam kami. You are with us. Dan Engkau nggak pernah ninggalin kami. Kau tinggalkan bait Allah yang emas, perak, dan besar itu untuk tinggal dalam kami. Thank you. Kami ini pembawa hadirat-Mu. Kami pembawa atmosfer. Biar di setiap kemanapun kami melangkah, biarlah ada atmosfer surgawi bersama kami. Karena Engkau bersama kami dan tinggal dalam kami. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat dari Bapa begitu mengasihi kami. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kami. Mulai dari hari ini, sampai kami ketemu Engkau kembali. Let there be peace, power, authority, grace, and acceptance by the Most High God. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all.